Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Taturi Mamadani. Saya biasa dipanggil dari Jogja, rasa hadir untuk kita berkarya untuk negeri, membanggakan Nusantara. Produk herbal, sehatkan seluruh bangsa. Produk agro buat petani tersenyum bahagia. Dari Indonesia, rasa mendunia, membawa karya anak bangsa penuh cinta. Hadirkan kebahagiaan di setiap rumah, bersama keluarga kita semua ceria. Produk kecantikan buat wanita berseri. NASA selalu hadir, berinovasi tak henti. Banyak mitra, hidupnya penuh sukacita. Semua ini untuk negeri yang kita cinta. Dari Indonesia, rasa mendunia, membawa karya anak bangsa penuh cinta. Hadirkan kebahagiaan di setiap rumah, bersama keluarga kita semua ceria. Setiap langkah adalah persembahan untuk negeri tercinta penuh harapan. NASA terus hadirkan karya terbaik, mewujudkan mimpi indah yang lebih epic. Dari Indonesia, NASA mendunia, membawa karya anak bangsa penuh cinta. Hadirkan kebahagiaan di setiap rumah, bersama keluarga kita semua ceria. NASA hadir untuk dia, NASA mendunia, membawa karya anak bangsa penuh cinta. Hadirkan kebahagiaan di setiap rumah, bersama keluarga kita semua ceria. Ceria, produk kecantik untuk Indonesia, bersama kita bahagia selamanya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tetap semangat pagi. yes. Ya. Aku udah baca-bacakan ya, Mas. Saya rapikan dulu. Iya, oke Bapak Ibu Mitra NASA dimanapun Anda berada, ya gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat pagi tentunya ya, untuk Bapak Ibu Mitra NASA dimanapun Anda berada. Dan luar biasa Anda sudah standby di depan HP masing-masing atau depan laptop. Ya. Jangan lupa juga di colek-colek ya mitra-mitranya NASA yang lain. Semua ya. standby-nya bukannya depan HP atau laptop, tapi depan jaringannya. Ya paling tidak kalau bisa nonton bareng, bisa Ya, belajar bareng betul. kan ini lebih enak ya. Karena apa ya, ini sama-sama mendapatkan sesuatu yang pengalaman yang udah berharga ya dalam sebuah perjalanan dalam hal menjalankan bisnis NASA tentunya ya. Yang selalu kita tampilkan di podcast Sapa Mitra seperti malam hari ini ya. Tentunya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Ya, podcast Sapa Mitra ini diadakan dan diselenggarakan dengan tujuan supaya teman-teman semua itu bisa mendapatkan insight positif, Iya. inspirasi, Iya. motivasi, Nah, dan apa masalah?
dan magic moment. Nah, ya. Yang jelas apa Bapak Ibu, salah satu hal yang memang harus kita lalui ya dalam hal menjalankan bisnis adalah pelatihan dan pertemuan ya, pendidikan ya. Nah, salah satunya apa? Ya, secara online ada, secara offline ada. Dan kesempatan malam hari ini adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman orang lain secara online melalui Sapa Mitra di Net TV. Ya, kita ini sebenarnya menggunakan cara-cara kuno, cara-cara zaman Nabi, menyampaikan kisi-kisi, materi-materi yang berbudi melalui cerita. Ya. Karena biasanya saat penyampaian melalui cerita itu kan lebih mudah dicerna ya, lebih karena mudah untuk ditangkap. Betul, karena storytelling is power. Ya, jadi melalui cerita itu biasanya orang lebih cepat nangkep. Iya, apalagi sekarang ya storytelling ini ternyata luar biasa. Ya. Biasanya gini, kalau kita dengar orang ceritakan entah sambil sibuk main HP, atau ngerajangi bawang, atau misalnya sambil setrika gitu, kita walaupun pertama cuman dengernya sambil lalu, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang menarik kita langsung, hah? Apa tadi? Ya, gitu ya. Yang jelas secara langsung walaupun mungkin sibuk apa gitu ya, tapi mendengar sesuatu yang kok ini beda, kok ini sesuatu yang lebih misalnya, dia akan secara otomatis akan memperhatikan. Betul, ya. Betul, soalnya kalau ada suatu kejadian, ada cerita yang relate itu berarti mirip atau sesuai dengan asumsinya teman-teman, biasanya wah gua banget. Saya banget ibu itu. Ternyata bisa ya begitu. Saya pasti juga bisa gitu. Kalau ibu itu bisa, bapak itu bisa, mas itu bisa, mbak itu bisa, berarti aku juga bisa dong. Ini mungkin latar belakangnya, awal memulainya itu relate tadi ya. Hampir sama ya. Betul sekali guys. Iya guys. Bahasa Gensi. Belok nggak rating mas namanya. Itu Bapak Ibu yang luar biasa, tentunya pada kesempatan malam hari ini yang pertama dan utama kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmatnya, nikmatnya ya, dan kesempatan kesehatan kepada kita semuanya ya, sehingga kita dipertemukan kembali, kita bisa belajar bareng pada kesempatan malam hari ini di podcast Sapa Mitra dari pengalaman-pengalaman Mitra NASA yang akan kita hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Itu Bapak Ibu. Ya kalau pengen supaya lebih menikmati dengan nyaman, supaya mengikuti dengan nyaman, jangan dianggap sebagai pelatihan tapi mendengarkan cerita. Nah, gitu saja. Santai kondisinya ya. Karena jangan dijadikan beban, nanti kalau dijadikan beban jadi malas dengar gitu. Biasanya gitu. Jadi enaknya memang sambil santai mendengarkan sesuatu hal yang kondisi santai itu lebih nyaman ya, lebih enak, dan otak kita itu lebih mudah menerima. Betul lah, apalagi kalau di loudspeaker, duduk depan teras, pakai singlet, sarungan, kalau ibu-ibu pakai daster, kipas sambil dengerin ini, sambil minum kopi. Wah, nanti ada tetangga lewat, halo Le, ini apa dengerin podcast Sapa Mitra? Atau mungkin nonton bareng juga bisa ya. Ya silakan Bapak Ibu semua dalam hal ini bebas santai ya. Yang jelas kita dapatkan pengalaman yang berharga tentunya dalam hal menjalankan bisnis NASA ya. Apalagi kalau ya itu tadi, kalau rame-rame bersama mitra-mitra ya, bareng-bareng ini lebih enak. Karena Anda sebagai upline juga akan lebih mudah mengarahkan ya. Apalagi nanti kalau sudah selesai, ayo tadi dapat masukan apa yang nyangkut di otaknya masing-masing. After meetingnya ya. Gitu. Oke Bapak Ibu yang luar biasa, tentunya apa Bapak Ibu ya dalam menjalankan bisnis NASA ini masalah ya, tentunya terlepas dari upline kita selalu membimbing kita ya, mengarahkan kita ya, sehingga kita bisa menjalankan bisnis NASA ini ya. Tidak lepas dari upline kita, leader kita, top leader kita masalahnya. Tanpa sponsor, tanpa upline ya saya tidak sampai di posisi ini. Iya, pastinya ya. Dan minimal tidak tahu NASA itu apa. Iya. Dan mungkin saya masih jadi sales elektronik sampai sekarang. Atau jadi teknisi alat berat. Kalau saya tidak ketemu NASA dan tidak ketemu upline saya. Iya. Dan tentu kita ucap syukur dengan beliau, terutama top leader kita ya. Ada Bapak Agung Setiawan, Diamond Director. Ada juga Bapak Muhasanto Ali, Crown Diamond Director. Ada Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Pak Ardi ya. Saya tonton soalnya. Ada Pak Wahyu Juliarso, Crown Diamond Director ya.
ada lagi leader-leader kita yang luar biasa juga ya. Dari sebelah timur ada Pak Agus Fit, Pak ya, Didi Wahyudi. ada Pak Didi Wahyudi, ya. Ada Pak Suwarno, sebelah di barat. Betul. Dan tentunya banyak lagi ya yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu. Banyak, ada Pak semuanya, Kaji Reno, terus kalau yang perempuan-perempuan itu ada Mbak Zaro, ada kemarin yang muncul tuh Mbak siapa yang kita undang kemarin, leader-leader hebat ya. Iya. Lupa namanya satu persatu. Ada Mbak Catin, Mbak Diana. Mbak Catin, Mbak sebelah Diana, timur. macam banyak ya. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya, sehingga berkat beliau-beliau ya plan-plan kita bisa menjalankan bisnis NASA. Betul. Yang awalnya memang mungkin kadang background kita memang tidak dari bisnis ya. Bahkan bisnis itu apa nggak tahu sama sekali sebelumnya ya. Sehingga kita dibimbing selalu ya oleh beliau-beliau yang luar biasa ya. Tentunya juga tidak lepas dari support perusahaan Mas Lan ya. Dari PT Lalu Nusantara dan jajarannya kita juga ucap syukur semoga sehat selalu. Ya, amin ya. Untuk jajaran manajemen ya, dimulai dari Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma. Iya. Ada Bapak Gunawan Budiarjo ya. Ya, ada Pak Abdullah. Iya, ada Pak Joni Joni Rianto Rianto. ya. Ada Pak Hakim. Iya. Ada Mbak Ana. Ada Pak Happy. Mbak Neneng. Mbak Neneng ya, Mbak Septi, Mbak Daru ya. Semuanya bagian sampai kasir kan, rumah tangga, penjualan, rumah gudang, tangga, gudang, semuanya. Terima kasih banyak sudah mensupport kami ya. Kerjasama yang luar biasa ya. Sinergi, semoga sehat selalu. Amin ya. Tentunya ya, juga perusahaan juga selain itu juga perusahaan mensupport program-program yang sudah disiapkan untuk mitranya ya. PT LSA sedang gencar-gencarnya mendampingi kita semua. Ya. Dan TSE terjun langsung dan terjun langsung untuk membina kita, membantu kita dalam penetrasi di lapangan, memberikan pengetahuannya. Juga membantu closing juga. Iya, ini apa saja ini masalahnya. Nah, ini salah satunya adalah Silatnas. Ya, silaturahim TS NASA Bapak Ibu semuanya ya. Agenda pelatihan dan sharing offline bersama technical support dari NASA, tim ahli dari NASA ya. Bapak Ibu juga bisa menghadirkan beliau-beliaunya ya ke tempat Bapak Ibu semuanya, ke tempat stokis Bapak Ibu semuanya ya. Anda bisa menghadirkan mitra Anda, ya, prospek Anda, konsumen Anda, boleh silahkan ya. Konsepnya santai, tidak memerlukan tempat khusus Bapak Ibu semuanya. Bahkan ibarat lesehan pun bisa ya. Lesehan bisa, yang penting jangan sambil kelekaran ya. Nanti ngelundung. Bapak Ibu bisa mengundang lebih dari satu technical support dari perusahaan PT Natural Nusantara ya, sesuai kebutuhan jaringan Bapak Ibu semuanya ya. Itu Bapak Ibu langsung aja menghubungi beliau Bapak Rifki Dimas Haji di 0811 279 2004. Karena teman-teman harus mengerti semua ya tentang informasi tentang produknya ya, karena kalau tidak kenal maka tidak cuan. Oke, next. Apa ini masalah? Kelas tematik NASA ya, ini kelas bertema setiap hari Rabu online, yang online, dan hari Sabtu itu offline, tapi juga ada online-nya juga. Iya, gitu. Jadi jam 9 pagi sampai selesai ya, dan ini temanya macam-macam, setiap harinya berbeda. Berbeda ya. Gitu, kalau biasanya mungkin hari ini nanti kecantikan, besok kesehatan. Kesehatan pun beda-beda, bukan kesehatan umum. Ya kadang kesehatan umum tapi kadang juga spesifik. Misalnya tentang jantung, gula darah. Kalau kesehatan nanti kecantikan tentang merawat kulit, gitu kan. Kemudian bagaimana supaya kulit tidak kering. Terus skincare apa yang cocok untuk kulit yang tertentu, itu ada. Terus kemudian pertanian juga membahas tentang mungkin tentang hama atau tentang budidaya mangga, semangka, semangat kakak, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses setiap hari Rabu secara online dan offline di hari Sabtu. Dan ini penting buat teman-teman kalau mau personal branding, supaya nggak kosong-kosong amat, supaya paham gitu ilmunya, supaya paham tentang pertaniannya, supaya bisa berdasarkan ilmu yang didapat dari kelas tematik NASA ini, teman-teman tuh bisa percaya diri dalam menyampaikan presentasi di lapangan ke klien gitu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk jadwal-jadwalnya bisa diakses di media sosial NASA ya, NASA Official ya. Oke, silakan diakses bersama tim dan jaringan Anda. Berikutnya masalah ini apa nih? Open order, nah ini promo bundling ya. Iya, produk order ini dulu
Glio sekarang Glio 3. Ya, itu ganti nama ya. Vera. Ini Open order. juga ada Open pasta order. gigi PGN NASA yang kit ada, hah? ada yang PGN plus ya. Ya, apa Mas yang plus ini apa Plus maksudnya, itu Mas? ada tambahannya. Tambahannya ya. apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa membaca langsung ya, ada dipelajari. ya, itu ada kandungan garam Himalaya. Nah, itu Nah, dia. karena berhubung ini ada kandungan garam Himalaya, mohon jangan untuk campuran bumbu masak. Ya. Nanti bumbu masaknya bersih semua. Karena Tapi betul-betul ada garamnya. Ini dibuat masak. dan lagi ada promo bundling ya, Bapak Ya. Ibu semuanya. Setiap pemberian produk NASA dapat free NDS ya. Ya. Luar biasa, bisa diakses Bapak Ibu. Contohnya di ada beli order POC NASA ya, beli 2 dapat free NDS 1. Ya, jadi beli PGN, beli POC NASA, beli Grece, beli Sabun Sunpro, beli sabun ya. Itu Anda otomatis bisa menjadi member NASA. Nah, secara otomatis ini free ya. Ya, untuk biasanya kan kalau NDS-nya. daftar member bonus produk, ini beli produk bonus member. Oke, Bapak Ibu silakan diakses ya Bapak Ibu, jangan sampai Anda ketinggalan tentunya ya. Oke, luar biasa. Sebelum kita lanjut masalah, tentunya kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada Ya. kesempatan malam hari ini tentunya ya. Betul. Luar biasa. Ada siapa masalah? Mbak Nila Isyafatul Aisyah, dia lagi ngetek Iya. Mbak Minorotul Fauzah ya, Dari semoga mana? hadir. Waalaikumsalam Mbak Reni Nureni ya. Semangat pagi Ciamis Ciamis ya. Oke, ada juga Mbak Nila. Ini Ya, baru Wak. salam ini. Salam, ya. Waalaikumsalam Mbak Nila. Ya, ya. ada Mbak Junah Unah ya. Waalaikumsalam Banten. Nah, Pak Ardi. Pak Ardi. Semangat pagi, Semangat pagi Pak Ardi. Luar biasa nih. Absen saya muncul. Ada juga Mbak. Oh, dari Malang. Ya, Mbak Nila Malang, dari ya. Malang. Luar biasa. Ada Pak ini Sunardi Sunardi Nardi hadir. Dari mana Pak Sunardi ya? Ya. Ada juga dari Mbak Tri Astuti. Nah, Ini pasti hadir ini yang Salam, ya, selalu hadir. langsung biasa hadir ini ya. Oh, Mbak Lampung Nur, ya. ya. Ada Mbak Reni Nureni ya. Mak Uplin Mak Upinku Ai Ai Rohimah. Ini nih. Oke, ada Mbak Artati Tati. Waalaikumsalam. Semangat pagi dari Kediri. hadir. Ini Kediri sudah hadir, yang ke kanan belum ya. Ya, yang ada Madura masalahnya, Madura ya. hadir. Hadir dari Amanda Cihui. Selalu hadir ya, Mbak selalu Amanda. hadir juga ya. Ada Ada juga Muniratul Fauzah, Pakis Malang hadir siap ya. Ada apa lagi nama Mbak salah? Elis Supartika. Iya, atasnya Waalaikumsalam, itu Mbak Muniratul Fauzah juga sama. Oh, sama. Sama. Awis Supartika Jadi ya. dua kali. Salam ya. Oke. Waalaikumsalam. luar biasa. Salam. Jadi perkenalan dulu, absen dulu baru salam. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bisa disebutkan asalnya dari mana Betul, itu enak ya, ya. ya. Oke, siapa lagi? Ya, ada Mbak Anesvi semangat Selamat pagi, Supak Nasa. Bojonegoro Ya, semangat pagi. Ada Mbak Samiatun Kerahu Itu ya. Pak Ardi lagi ngetek-ngetek. Ada Mas Teguh Kulon Wah, Progo. banyak. Halo. Banyak banget. Ada 6.700 komentar ini, nggak bisa kita baca satu-satu. Itu ada Pati, Mbak Rumi Rahman. Oke Bapak Ibu Mitra NASA dimanapun Anda berada, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat untuk Ya. Bapak Ibu Mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Betul. Tidak bisa kita absen satu persatu Ya, ya, tetapi betul. semangat pagi tetap Ya, luar betul. biasa bagi Karena Bapak Ibu saking semuanya, banyak ya. yang komen, kalau kita baca satu persatu itu Habis waktunya. selesainya nanti lebaran ketiga. Lebaran haji Lebaran haji Ya, betul. Itu Bapak Ibu yang luar biasa yang pada kesempatan malam hari ini tentunya jangan lupa dicolek-colek juga mitranya Ya. karena kita belajar bareng pada kesempatan malam hari ini bersama Mitra NASA yang akan kita hadirkan ya. Berbagi pengalaman tentunya ya. Kita Ya, belajar dari kita pengalaman beliau-beliaunya ya. Dengarkan pengalaman beliau, kisahnya beliau selama menjalani bisnis NASA. Kenapa bisa sampai di titik ini? Iya, iya. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana ceritanya? Nah. Sebelum itu kita saksikan yang berikut ini. Ya.
5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizka Sukmawati, pemegang stokis S1817 Jetis Mojokerto. Seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang bisa menjalankan bisnis NASA dengan berbagai keriuhan sebagai seorang ibu rumah tangga yang punya 2 batita. Bergabung menjadi member NASA dan gigih dengan setiap proses, berbelanja ke stokis demi memenuhi kebutuhan tim sampai larut malam. Kemudian nekat mengikuti KDI Plus sesuai arahan Upland di Yogyakarta pada bulan Mei 2017, yang saat itu saya masih seorang distributor dan belum punya penghasilan besar di NASA. Dan resmi stokis pada bulan Juni 2018 didampingi oleh Upland dan keluarga tercinta. Menjadi stokis bukan lantas berhenti, berjuang dan berproses. Saya tetap menjalankan bisnis ini, mendampingi tim dan membina mereka agar bisa sukses juga di bisnis NASA. Di tengah kesibukan merawat 2 batita, saya masih sempat menjalankan bisnis ini karena kesempatan itu tercipta ketika kita meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Anak banyak dan masih kecil bukan alasan kita untuk tidak bisa menjalankan bisnis ini. Justru mereka adalah alasan terkuat kita supaya bisa segera sukses di bisnis NASA. Salam semangat berbisnis dari emak-emak anak 3. Semangat pagi! NASA telah banyak berubah mitra menjadi insan yang luar biasa. Dengan semangat dan tekad kuat, kita melangkah mencapai puncak. Mindset positif kita bawa, siapapun bisa punya bisnis di NASA. Sukses penuh bimbingan, mulai support pendidikan setiap waktu. Mindset positif kita bawa, siapapun bisa punya bisnis di NASA. Sukses penuh bimbingan offline, support pendidikan setiap waktu. Iya. Tadi profil singkat dari Mbak Rizka Sukmawati. Ya, dari mana Mas Alan? Mojokerto. Ya. Oke, Bapak Ibu, akan kita hadirkan beliau ya pada kesempatan malam hari ini untuk sharing pengalaman dalam menjalankan bisnis NASA hingga di titik sekarang ini ya. Mungkin langsung saja Mas Alan kita hubungi beliau. Saya panggilkan. Yes. Sabar sebentar. Ya. Berdering kok. Berdering ya. Ya. Oh, sambil menunggu ya, menunggu diangkat teleponnya ya. Harus sabar karena orang sabar dompetnya lebar. Ya. Eh, Halo Mbak, assalamualaikum. Mbak Rizka. Mbak Rizka. Waalaikumsalam Eh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat pagi Mbak Rizka. Ya, gimana kabarnya di sana Mbak Rizka? Moker? Alhamdulillah mendung Pak. Wah, tapi kan mendung tak berarti hujan ya. Di sini gelap, Kayak ya? lagu ya. Di sini gelap kan, Mbak? Hujannya udah tadi. Oh, iya tadi. iya, oke, luar biasa ya. Mungkin ini posisi ya, mungkin agak dinaikkan dikit Mbak Rizka untuk Iya. HP-nya. Nah. Nah, Pas, oke. pas ya. Oke,
Luar biasa, terima kasih tentunya Mbak Rizka pada kesempatan malam hari ini hadirnya waktunya ya untuk sharing-sharing bersama Mitra Nasa dimanapun berada, baik di dalam maupun luar negeri ya, tentang pengalaman Mbak Rizka dalam hal menjalankan bisnis Nasa dari awal sampai di titik sekarang ini Mbak Rizka ya. Oke, mungkin sebelumnya mungkin Mbak Rizka mau salam-salam kepada Mitra Nasa ataupun Upland ataupun tim, silahkan Mbak Rizka, monggo. Ya, semangat pagi teman-teman Mitra Nasa dimanapun berada. Selamat pagi. Ya udah Pak. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Terima kasih untuk mitra-mitra NASA saya yang sampai saat ini masih terus bergandengan tangan sama saya. Terima kasih juga buat Upland yang sampai saat ini juga masih setia mendampingi dan membimbing. Pokoknya terima kasih banget semua yang mendukung saya di bisnis NASA ini, Pak. Wah, luar biasa, mantap ya. Oke, Mbak Rizka ya, luar biasa. Mungkin awal-awal ini Mbak Rizka kenal NASA sebelumnya, kalau nggak salah tadi buruh pabrik ya, penjenengan? Enggak Pak, saya bukan buruh. Saya memang dulu buruh pabrik, tapi setelah menikah udah nggak kerja Pak, nggak boleh suami kerja. Nggak kerja ya. Sampai itu gimana ceritanya nih Mbak Rizka ketemu dengan bisnis NASA seperti apa? Ceritanya gimana awalnya? Ceritanya dalam ketemu dengan bisnis NASA seperti apa awalnya dulu? Ya, dulu awalnya karena dulu banget itu kan sosmed tuh masih jarang banget ya Pak ya. Ya. Masih jarang banget dan saya juga tipe orang yang nggak begitu suka pegang HP Pak. Ya. Saya tuh paling juara buka HP, terus kemudian waktu punya FB pertemanan pun belum ada 100 orang Pak. Belum ada 100 orang. Itu saya sering melihat iklan Crystal Egg Pak. Kalau nggak salah waktu itu orang Jawa, orang mana ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur, bagian timur banget kayaknya. Banyuwangi nek timur banget. Pokoknya saya itu lama-lama tertarik sama produk yang namanya Crystal Egg gitu loh Pak. Karena mungkin terus terang ya Pak ya, kita wanita kan kalau lihat iklan, apalagi iklannya itu Menarik. untuk aset kita. Kita tertarik ya Pak ya. Terus kemudian saya itu cari-cari, barangkali ada yang lebih dekat dengan daerah saya. Karena kan dulu itu kalau beli online itu masih was-was ya Pak ya. Iya. Takut gitu loh Pak dulu itu. Terus kemudian kok saya melihat iklannya teman saya yang saat ini jadi upline saya, Mbak Siti Aisyah, pemegang stokis F1717. Itu saya lihat sekarang, saya tuh malah yang tanya duluan, kamu jual kristal utang? Terus tak tanya, aku mau beli gitu. Terus aku beli pertama tuh ya nggak langsung diajak member Pak, aku juga dikasih harga konsumen gitu loh. Harga konsumen saat itu berapa? Saat itu Pak lagi booming-boomingnya itu 350. Betul ya. Betul. Terus akhirnya saya tuh diiming-iming, terus kamu tak kasih diskon lah 250 aja, padahal kan cuma 200.000 ya Pak ya. Akhirnya ya udah beli waktu itu saya cocok produknya, saya benar-benar membuktikan manfaatnya. Terus saya japri lagi. Saya tuh tipe orang kalau udah cocok sama satu produk itu nggak mau pindah-pindah gitu loh Pak. Iya. Saya tuh tipe orangnya setia Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Setia. Saya garis bawahi ya, setia. Oke. Setia sampai sekarang di NASA. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Biasanya tuh jadi krondemennya cepet itu. Amin. Amin Pak. Terus kemudian mungkinnya ketika saya tanya lagi, ya udah ditawarin member. Saya daftar member waktu itu bukan 200.000, bukan 300.000 Pak daftar member. Yang berapa Mbak? 675.000. Iya. Sekalian kristaliknya 5. Iya,
dulu juga waktu gabung itu memang saya dan teman-teman itu sangat merekomendasikan daftar member itu sekalian beli produk. Jadi nggak beli kit aja. Betul. Nah waktu itu saya kan memang hanya niat jadi pemakai ya Pak ya. Saya kan udah cocok sama 2 produk aja, Crystal X sama Dress. Nah daftar 675.000 itu Pak, saya sama beli Crystal X 2 Dress sama waktu itu mau nyoba Ayla Dressnya itu loh Pak. Oh ya, oke. Itu saya nggak ngomong suami Pak, karena saya takut uang segitu kan apa namanya nanti dibilang itu kan 1 juta lebih ya Pak. Iya. Nah suami saya itu hanya pekerjaannya hanya seorang distributor sari roti Pak. Waktu itu distributor sari roti yang berangkatnya jam 5 pagi nyampe rumah sekitar jam 8-9 malam, keliling itu loh Pak. Jualan sari roti itu loh Pak. Ya, terus akhirnya ketika sudah sampai barangnya saya tuh kok kayak lemah gitu loh Pak. Kenapa? Kayak orang terhipnotis gitu loh. Iya. Habis daftar itu loh Pak, kayak orang bingung. Kok beli segini banyak, uang segini banyak. Terus ya mau nggak mau saya bilang suami, karena saya juga tipe orang yang nggak pernah nggak ngomong sama suami, maksudnya walaupun namanya nggak ngomong tapi tetap saya tuh bilang kayak kalau misalkan maaf tadi nggak bilang dulu atau gimana gitu ya. Makanya saya bilang terus sama suami, ya sudah gimana udah terlanjur ya dipakai itu produknya, jangan sampai nggak dipakai mubazir ya. Alhamdulillah tipe suami saya juga bukan tipe orang yang suka menyalahkan gitu Pak ya. Terus tapi saya juga eman lah Pak, namanya kan uang 500.000 lebih kan. Mana ya, gimana ya caranya bisa ngembaliin uangku gitu. Ya akhirnya waktu itu pas daftar itu kan dikasih IP kan, ada buku HDHK. Itu saya coba iseng-iseng lah lihat harganya. Loh ternyata harganya besar, itu loh kok separuhnya gitu loh Pak. Iya. Terus saya juga sempat gini, ya Allah enak ere Aisyah lebadi sak wakai cuma untuk aku. Bajunya 200.000-an. Saya akhirnya kan ya udahlah bismillah nyoba diiklanin di FB gitu ya Pak ya. Kok ternyata alhamdulillah juga waktu itu pertemanan nggak sampai 100 ya, mungkin nggak sampai 50 deh Pak. Tapi ketika saya awal iklan itu kok banyak yang tanya gitu loh Pak. Rezeki anak soleh. Ya rezeki itu dia jujur sama suami. Tapi bukan anaknya soleh ya. Benar. Bukan. Ya pokoknya dari situ Pak akhirnya ketagihan kan, karena dengan satu produk aja keuntungannya 100.000. Sedangkan suami saya dari pagi sampai malam gajinya saat itu hanya 50.000 Pak. Dari jam 7 sampai 8 malam itu kan hanya 50.000. Oke. Jadi ya suami saya ya tak tunjukin, ya ini loh aku loh jualan ini aja untungnya segini, terus ini apa bagus terus ini gini. Akhirnya ya mendukung lah ya Pak ya untuk jualan. Ya untuk jualan. Itu Pak. Mendukung untuk jualan saja ya. Oke, nanti itu titik balik di mana Mbak Rizka ini titik balik dari pemakai menjadi pengedar gitu Mbak ya. Ya, waktu itu pemakainya hanya Crystal X sama Grace sama Ayla Pak. Akhirnya tertarik menjadi pengedar. Itu penjual. Pengedar rasa, betul. Ya, pakai kata pengedar siapa tahu kan bisa lebih kaya daripada Pablo Escobar kan. Ya, berarti pertama saat ditawari member itu apa yang Mbak Rizka rasakan? Oh, ditawari member itu seperti apa rasanya, atau mungkin terus member gimana ya, atau kebingungan apa, atau mungkin memang niatnya ingin gabung di awal itu, cari orang untuk gabung? Iya, awalnya ditawari member itu kan udah diiming-iming biar dapat harga murah Pak. Terus jika ditawarin kalau misalkan kamu bisa jual juga enak, bisa dapat
keuntungan. Ah. Tapi memang dari awal kan niatnya hanya ingin jadi pemakai. Saya itu sudah mengintimidasi upline saya itu tadi. Udah kamu nggak usah nyuruh aku jualan, nggak usah nyuruh aku ikutin bisnisnya ya. Aku soalnya udah pernah ikut MLM, aku malah dikejar target gitu. Oh iya. Nggak usah nyuruh aku ikut pertemuan, pokoknya aku daftar hanya untuk jadi pemakai biar dapat harga murah gitu Pak. Itu berlangsung berapa lama itu dari situ sampai Ya Allah, nggak sampai 1 bulan akhirnya tertarik untuk jadi penjual. Oke. Terus Pak, 1 bulan dari gabung itu saya malah tertarik diajak, waktu itu ada pertemuan di Jombang Pak. Di rumah makan, lupa ya, lupa saya Pak. Udah lama saya lupa Pak ya. Waktu itu Pak Hana sendiri Pak yang datang sebagai pematerinya. Iya. Di rumah makan Jombang, apa lupa Pak saya Pak. Pokoknya intinya saat itu malah saya yang kemarin menolak, benar-benar menolak untuk mengikuti pertemuan. Oke, gitu loh, dimatikan grup. Saya katakan, ini loh, jalan utamanya itu satu pemateri langsung, jarang-jarang loh. Jalan utamanya datang ke kota kecil untuk memberikan materi langsung, gitu kan. Akhirnya tertariklah saya bilang ke suami. Terus tapi sama suami tuh nggak boleh berangkat sendiri atau naik rombongan sama teman-teman, nggak boleh gitu loh Pak. Karena memang saya kan tipe orang rumahan ya Pak ya. Saya itu orang pondokan Pak. Oke. Iya. Saya nggak pernah keluar Pak. Memang saya tuh orangnya nggak punya teman, introvert gitu loh Pak. Jarang keluar, makanya suami saya tuh takut. Saya tuh kan belum kenal sama teman-teman yang baru gitu loh. Takutnya yang mungkin ditipu atau gimana gitu loh. Diantar Pak. Diantar, waktu pertemuan diantar. Itu diantar. Tapi orangnya nggak ikut masuk, nunggu di luar. Nah itu sampai balik habis ikut seminar itu Pak. Nah, apa yang dirasakan setelah ikut seminar itu Mbak? Dapat insight apa dapat inspirasi apa gitu dalam seminar itu? Nah, saat itu ya benar-benar saya ingat sampai sekarang itu saya kagum sama Pak Hana ya Pak ya. Salah kagumnya itu karena apa? Salah direktur utama benar-benar mau datang jadi pemateri, terus itu tempatnya juga di rumah makan kecil gitu loh Pak. Kalau sejauh ini kan kalau setahu saya ya Pak ya, setahu saya itu kan kebanyakan kalau leader apalagi seorang direktur utama itu kan kayaknya yang cepat bonafit gitu Pak ya. Pokoknya yang mewah gitu lah Pak ya. Nah ini saya tuh dari situ aja tuh udah apa ya, udah terenyuh gitu loh, udah merasa kagum lah intinya. Aku cobalah untuk menjalankan bisnis nasi ini untuk jualan gitu loh ya. Karena memang belum tahu sistemnya gimana tuh belum tahu. Hanya saat itu oke lah dari pemakai saya mau jadi jualan, saya mau belajar produknya, saya mau mempelajari produknya, jadi pemakai yang lebih banyak lagi biar bisa jualan. Oke. Dari pertama gabung bisnis NASA, kemudian jualan kristalek, itu berapa lama baru Mbak laku pertama kali, Mbak Rizka? Hanya itu nggak lama kok Pak. Pokoknya iklan itu beberapa hari langsung laku. Oke. Berapa piece? Nah itu awalnya Pak ya, itu 1 biji ya Pak ya, 1 biji. Terus akhirnya ketagihan toh. Ketagihan iklan. Saya tuh pokoknya hampir tiap hari tuh nggak pernah nggak closing. Wow. Tiap hari closing saya Pak. Wow, keren. Biasa. Wow. Saya itu pernah karena saya itu orangnya kan penasaran ya Pak gitu. Wow. Berapa sih uang yang bisa saya kumpulkan dari NASA selama sebulan? Hasil jualan gitu Pak ya. Itu pernah hampir 6 juta itu pernah Pak dari hasil. Wow. Itu berapa lama Mbak? 1 bulan. 1 bulan 6 juta jualan tok. Ya. Mantap. PNS kalah gajinya itu. Ini PNS Pak, pejuang atas jadi. Itu.
Luar biasa. Ya, memang harus disadari bahwa kita punya bisnis, kita Ya. punya bisnis NASA ya. Kita itu sebagai pebisnis NASA, ya, memang harus kita harus betul-betul ini masuk dalam diri kita, pemahaman kita. Oh, saya itu seorang pebisnis dan sebagainya harus dan memiliki bisnis itu memang harus. Karena beda cerita saat ini ya Mbak Rizka, kalau tidak memang betul-betul dipahami, merasa memiliki itu ya nggak mungkin ya, untuk menawarkan aja nggak mungkin ya. Nah, berarti untuk penawaran Mbak Rizka secara online aja atau offline juga? Saya nyoba dua-duanya, Pak. Oh ya. Lebih nyaman yang mana? Yang pertama itu gini, Pak. Saya tuh dulu pemikiran saya ingin mengenalkan dulu ke yang dekat dulu ya. Oke. Dulu pemikiran saya tuh Oke. gitu. Oke. Akhirnya saya kan nggak bisa naik sepeda motor dengan lancar ya, Pak ya. Saya tuh mencoba keluar ke tetangga dulu. Pikir saya yang terdekat lah yang harus kita kasih tahu gitu loh, Pak. Iya. Ternyata Pak, yang saya dapatkan penghinaan dan penolakan. Oh iya. Pasti selalu dari orang terdekat. Kalau penolakan Iya. itu. Jadi tetangga yang saya infokan itu sudah langsung menolak mentah-mentah gitu loh, Pak. Bahkan saya kan pakai sepeda pancal itu Pak ya. Sepeda pancal, ya. Iya, tahu. Sepeda yang ditendangin kan? Sepeda yang diinjek-injek Itu gitu. loh, Pak, ya. Itu saya mau turun menawarkan produk. Itu belum turun aja. Tetangga saya udah bilang, udah nggak usah turun, aku lo nggak mau beli produkmu. Oh, Nah, dengan ekspresi ketus apa ekspresi cengar-cengir? Ya, nah itu nggak ada senyum, nggak ada basa-basi gitu, Pak. Oh, ketus berarti ya. terus Terus ada juga tetangga yang malah tetangga beli produk, Pak. Beli waktu itu beli ke saya sama ojol BGN, Pak. Kan saya bilangnya enak kok. Ternyata tapi di belakang saya itu dia bilang, aduh tambah lama kabeh tuku beli kita. Tuku sabun beresnya ini kan tambah gatal kabeh. Nah, karena saya tipe orang yang jarang bergaul dengan tetangga. Ya, orang-orang lebih percaya sama omongannya dia daripada saya gitu loh, Pak. Oh, langsung black campaign ya. langsung. Nah, akhirnya saya gini, ternyata memang nggak semua ya yang jualan, yang beli jualan kita itu harus orang terdekat. Akhirnya saya putar hati step, mencoba online gitu. Oke. Dari online ya. Ternyata di online lebih baik. Responnya bagus. Ya, akhirnya dari online itu saya tuh kan juga dulu kan minim ilmu juga Pak ya. Minim ilmu juga ya, anggar ngiklan gitu loh Pak. Pokoknya ngiklan aja gitu. Pokoknya waktu itu di pikiran saya pokoknya ngiklan rutin konsisten gitu aja. Itu. Terus dulu itu setiap grup jual beli itu saya masukin semua. Oke. Saya ngiklan gitu. Oke. Oke. Nah, itu materi iklannya dari mana Mbak Rizka kalau boleh tahu? Materi iklannya itu? Materi iklannya dulu kan saya juga masuk grup, ya ada apa namanya ulasan produk gitu loh Pak ya. Terus kemudian saya memang dulu tidak sebanyak sekarang yang ulasan produknya bagus-bagus, yang bagus-bagus ya Pak ya. Dulu itu lebih mengandalkan juga ke hasil dari pemakaian pribadi Pak. Oh, cerita langsung. Iya. Oke, keren. Jadi saya dulu tuh lebih ke jualan, lebih ke produk yang saya pakai. Oh, itu sudah ada konsultasi ke upline dulu atau langsung isting aja begitu Mbak Rizkanya? Memasarkannya? Insting aja. Wah, keren. Nggak tanya-tanya dulu sama sponsornya gitu? Kan dulu itu sponsor saya tuh kerja ya Pak ya. Mbak Aisyah tuh waktu masih kerja. Saya tuh datangnya ke Mbak Jatin. Mbak Jatin ya. Oke. Mbak Jatin, Mbak aku loh pakai ini cocok loh. Mbak Jatin juga kompor gitu loh Pak. Aku loh bahasa Mbak, tapi nggak gini gitu ya. Jadi intinya tuh kayak diumbul loh gitu loh Pak, dipuji-puji kalau kita tuh pakai produknya. Masa sih Mbak,
kayak aku pakai ini, terus kemudian ilmunya Mbak Cantik itu nanti itu saya terapkan ke mitra-mitraku. Jadi kalau mitraku pakai, wah ini Mbak tak rekomendasikan, tak puji-pujiin ya gitu, kalau memang aku diduplikasi nih. Iya. Belanja. Instingnya itu keren banget, belum maksudnya nggak Aku harus nanya gimana, jualnya gimana? nggak nanya dulu gitu, Iya. langsung gas gitu dengan instingnya. kalau dulu itu kalau iklan itu main kopas loh Pak. Nah, iya. Uang gitu kan. Iya. Padahal itu belum minta, padahal belum minta arahan upline kan itu. Itu nggak ngerti salin loh Pak. Dulu nggak ngerti salin. Nyalinya langsung ke buku gitu. Ditulis dulu awal-awalnya. Saya nulis di buku Pak. Ya Allah gaptek, bener-bener gaptek. Saya itu nggak bisa main sosmed memang Pak. Saya itu DO Pak. Odop. Akhirnya lama-lama Saya nggak bisa main sosmed. Kalau itu kalau ngiklan itu saya tulis dulu di buku, terus saya ketik lagi di HP gitu Pak. Sampai merasa kayak ya apa ya Pak gini, terus akhirnya saya bilang sama saya apa kalau ngiklan memang nulis terus di buku gitu. Nah suami saya tuh bilang ya apa dia nulis ini harus disalin terus ditempel. Nanti diajari kopas. diajari sama suaminya cara kopasnya. Luar biasa. Nah, oke, saya tarik ke belakang sedikit. Tadi kan pertama kan praktek offline ya, offline dulu ya Mbak Rizka ya. Mbak Rizka offline. Terus ada yang saat tahu mau turun sepeda tadi ya, udah wah nggak usah turun, aku nggak mau beli produkmu, sambil ekspresi yang nggak mengenakan itu ya. Nah ini apa yang dirasakan Mbak Rizka saat itu? Ya jujur sedih Pak. Kan biasanya terus ya terus kayak gini ya kecewa gitu ya, terus aku ya apa gitu jualan kan dulu tapi aku kepengen karena memang apa ya Pak ya namanya penolak kan pasti sakit ya Pak ya, sakit patah hati itu. apalagi tetangga loh Pak, tetangga yang kita kira kan pasti akan mensupport kita Mensupport ya benar, tiap hari lihat. Ya epot loh. Iya, betul. Oke. Tapi saat itu terjadi penolakan itu langsung pulang berhenti atau lanjut tetap menawarkan lagi? Saya pulang dulu. Besoknya masih Pulang. lanjut lagi offline-nya, besoknya lanjut offline lagi? Enggak, sudah enggak, terus enggak gitu ya? Mutung. Enggak, tapi bukan berarti saya berhenti. Kayak gini loh Pak, kayak saya tuh gimana ya, kayak cari strategi lain gitu loh. Oke, luar biasa. Berarti kan tidak berhenti di Dulu kan situ. buka FB itu enak Pak, dulu kan kuota itu harus pakai pulsa ya Pak ya. Dipaketkan ya. Sedangkan dulu itu jatah untuk untuk pulsa saya itu untuk bulan itu cuma 25.000. Lah kalau saya buka FB, nah nanti saya tuh nggak bisa ngubungin suami saya, dan suami saya itu sehari-hari di jalan ya. Saya kan bingung ya Pak ya. Saat leban. Nah, kita ya wes lah, nekat lah, apapun itu kan harus coba dulu gitu kan. Iya. Nah, akhirnya nyoba ngiklan di beranda saya, ngiklan di grup jual beli. Itu alhamdulillah responnya positif gitu loh Pak. Banyak yang tanya, banyak yang info. Dulu kan belum siap juga WA Pak ya. Dulu kan apa namanya BBM ya Pak ya. BBM dulu. BBM, betul. BBM, BlackBerry Messenger. Luar biasa. Itu pertama kali closing laku itu perasaannya gimana Mbak? Loh ya ore Pak. Itu dia. Ya ure. Pengen jigrak-jigrak tapi malu ya. Oh kemana lah jigrak-jigrak. Oh itu. Ya Jigrak-jigraknya gimana itu Mbak? 100.000 cuma modal posting, cuma modal kuota. Masa bahkan potong kiki mas, aku cuma posting 100.000 sampai sedinotet nek saya ketemu. Dulu sebelum tahu NASA
bayangannya Mbak Rizka itu 100.000 tuh kerjanya harus apa? Harus gimana supaya dapat 100.000 itu? 100.000 itu ya harus Sehari. kerja sehari nggak nyampe Pak, sehari lebih Pak. Harus kerja keras. Harus mati-matian ya? Saya tuh dulu sebelum nikah itu pernah kerja di pabrik Pak 12 jam. Wow. 12 jam. Liburnya 2 minggu sekali. Wow. Oke. Jadi ya memang mungkin sudah jiwa petarung ya Pak ya. Oke. Mantap. Oke. Wah. Hanya posting mutek-mutek jari 100.000 Mbak Tiwa. Saya tuh katanya kok nggak dari dulu kenal rasa waktu mungkin waktu masih belum punya anak, mungkin kan gitu Pak ya. Tapi kan namanya takdir itu pasti belum tentu nanti pas belum tentu pas punya anak juga saya tertarik. Betul. Kan kadang orang tuh tertariknya pas kepepet ya Pak ya. Kadang gitu. Betul. Nah, ya itu. Kalau pas belum bodoh itu kan kayak sombong gitu Iya, loh Pak. betul. Ya memang namanya peluang, kesempatan, rezeki itu datang di saat kita siap. Sebenarnya. Iya. Betul. Dia udah kepepet Pak. Malah Ya, siap. itu kan jawaban doa dalam batin, kapan aku duit duit. Oke, ya itu jawabannya. Itu. Nah, itu melakukan jualan itu sampai berapa lama ini Mbak Rizka? Taunya kan pokoknya saya mau pakai nih, terus saya mau coba-coba jual laku akhirnya. Nah, proses Mbak Rizka itu jualan NASA itu sampai berapa lama? Berapa bulan? Jualan tok lu ya? Lama Pak, karena saya itu kan namanya ya kadung ke Pak ya, ketagihan, kadung kesenangan gitu loh Pak, dapat untung segitu banyak. Karena memang dulu ya saya jual itu Pak, hanya kristal Ayla, Koskin. Oke. Itu 3 produk itu yang selalu saya andalkan. Makanya saya itu tidak pernah dapat untung sedikit, itu sangat sangat menyukai jualan itu karena untungnya 100.000-an itu loh Pak. Oke. Iya. Oke. Iya, saya tuh kenal odol, saya tuh malah setelah punya jaringan. Dulu tuh nggak pernah jualan odol, juga nggak pakai odolnya. Iya, betul. Dulu tuh PGN NASA itu cuman produk bonus dulu sebelum booming itu. Iya. Jadi beli Crystal Egg, bonusi PGN gitu awalnya. Cuman produk-produk untuk tambahan bonus aja dulu, tapi sekarang udah jadi booming luar biasa. Ya, iya. Iya. Saya tuh jualnya ya produk yang PV besar, yang untungnya besar, terus produk kesehatan, itu saya suka banget. Iya. Saya juga tipe orang yang suka mendalami produk, maksudnya tuh suka belajar produknya gitu loh Pak. Iya. Ya, mungkin saya pikir saya kan gini, kalau saya lancar menjelaskan, nanti kan otomatis orang itu tertarik sama yang saya jelaskan. Itu mindsetnya bener tuh. Kesempatan closingnya juga lebih besar. Betul. Kadang kan orang itu udah beli itu bukan karena produknya, karena dia itu tertarik dengan cara penyampaian kita. Setuju, personal brandingnya harus jadi mantap. Jadi harus percaya diri menjelaskan produk. Nah, kenapa bisa percaya diri? Karena paham materi yang dijelaskan. Ya. Jadi itulah namanya, kalau tak kenal maka tak cuan. Kenalin dulu produknya, langsung ada cuannya, kan gitu. Betul sekali Pak. Iya. Oke. Kalau tuh baru ke Mbak Justin itu kan dibilangin, Mbak kami tuh jualannya udah pinter, kembali jaringan gitu kan. Tapi saya tuh waktu itu pikiran saya tuh emang kalau saya jadikan mitra kan berarti dia ambil ke saya kan ada member ya Pak ya. Iya, betul. Saya nggak dapat apa-apa lah gitu. Jadi saya tuh benar-benar masih emang nggak mau ngembangin jaringan Pak. Iya. Nah, ini awal mulanya kenapa ini mengembangkan jaringan, gimana nih, titik baliknya di mana ini Mbak Rizka? Oke, pasti selalu titik baliknya pasti pelatihan. Di pelatihan ya. Dapat ilham apa, dapat hidayah apa selama di KDI Plus, akhirnya tersadarkan untuk membangun jaringan. Waktu di KDI Plus kan dijelaskan ya Pak ya tentang macam-macam jenjang karir. Terus waktu itu penjelasan rabat ya Pak ya. Terus waktu itu yang paling mengena itu kan kalau benar oke
kalau kita closing banyak, untuk kita memang banyak. Tapi kan untuk rata kita sedikit ya Pak, ya karena personal. Nah, terus tadi tuh waktu di KDI Plus itu sempat dikasih perbandingan, itu kok 100 PV seorang diri sama 100 PV kalau mengembangkan jaringan, itu rasanya berbeda. Betul. Betul. Ya, waktu itu berarti kalau aku mau lebih jangka panjang, lebih pasif income, lebih itu, jadi aku juga selain berjualan, aku juga harus jualan ke mitra, gitu kan Pak ya. Iya. Jadi akhirnya sadarnya setelah pulang dari KDI Plus Mei 2017 waktu itu saya manajer Pak. Oke. Saya Ya, keren. level manajer tapi hasil sendiri, jualan sendiri gitu loh Pak. Oke. Superman lah ya. Iya, sama Pak ya 5 itu. Iya. Akhirnya setelah manajer itu saya sudah benar-benar sadar bahwa mengembangkan jaringan itu adalah yang terbaik dalam menjalankan bisnis ini. Akhirnya gaspol Pak. Betul. Setiap orang yang beli saya tawarin member. Iya. Pokoknya setiap ada orang yang datang ke saya tanya produk, langsung tawarin member. Gitu ya, oke. Nah, setelah dapat member, itu Mbak Rizka arahkan kemana member baru ini? Arahkan kemana ya? Lupa kan? Supaya lebih semangat, supaya lebih pintar, diarahkan kemana sama Mbak Rizka? Saya tuh kan dulu juga tidak sebanyak ilmu yang saya dapatkan yang didapatkan mungkin sekarang lebih betul ya Pak ya, seminar online maupun offline-nya. Dulu ya wes hanya ngalir aja gitu loh Pak, ngalir aja. Yang saya lakukan dulu ya saya praktekkan. Jadi apa yang disampaikan Mbak Sati mulai dari jualan kamu oke, tapi kamu kalau mau hasil lebih ya kamu harus mengembangkan jaringan. Jadi bola-balik yang saya sampaikan ke mitra-mitra itu, kamu kalau mau hasil langsung oke, jualan aja. Tapi kalau kamu mau hasil yang jangka panjang, kamu harus mengembangkan jaringan. Jadi ya waktu mendapatkan pada itu perbandingan waktu jualan sendiri sama jualan rame-rame itu tak sampaikan berulang-ulang gitu loh Pak. Oke. Iya. Dibangun mindset disampaikan mindset bisnisnya dibangun. Iya Kak. Tapi tetap Pak, kita juga nggak bisa maksa kan, ada yang mau jadi pemilik aja, mau jadi penjual aja, pemilik aja. Tapi dulu itu memang rata-rata anak-anak itu kayak itu nggak pakai didorong gitu loh Pak. Setelah habis dikasih tahu perbandingan itu loh, mereka itu benar-benar sadar dengan sendirinya. Lari dengan sendirinya gitu. Keren. Jadi luar biasa. Jadi memang berawal dari pelatihan. Gini, kalau sudah kena pelatihan, sudah ikut seminar di bisnis apapun itu walaupun ngalir aja tuh arahnya benar. Ilmunya gitu. dapat. Ya, jadi tahu gitu arahnya, walaupun ngalir aja tapi arahnya benar. Kalau nggak pernah ikut pelatihan saya tuh ngalirnya asal-asalan tuh, entah ngalirnya ndelep ke tanah atau ke arah selokan, nggak ngerti gitu. Tapi kalau ikut pelatihan tuh alirnya bener. Bagus. Ya, Pak. Ilmu yang kita sampaikan ke tim. Keren. Oh, berarti ini ya di awal sudah tahu kalau mau bonusmu lebih gede, punya passive income ya kamu harus mengembangkan jaringan. Betul. Ya. Dari ditambah ikut di KDI Plus tadi ya, sudah diarahkan perbandingan. Nah, akhirnya tadi Mbak Rizka bilang tanya produk, tawari member, tanya produk, tawari member gitu ya. Nah, Mbak Rizka ini kira-kira tantangan terbesar apa saat membentuk tim awal? Ada tantangan terbesarnya apa ya? Karena tim saya itu jauh-jauh Pak. Alhamdulillahnya saya itu karena dulu itu langsung ketika hampir mengalami penolakan secara offline, saya itu kan langsung ya Pak ya ganti setir ke online. Jadi kebanyakan tim yang saya dapat itu jauh dari saya. Maksudnya tuh luar Mojokerto semua. Iya.
Jadi saya itu dapatnya ya Kediri, Blitar, terus Malang, terus Banten. Bahkan dulu itu banyak TKW, Pak. Saya itu banyak mitra saya dari TKW Hongkong, terus Taiwan, Singapura, gitu banyak Pak dulu Pak. Jadi memang tantangannya itu di pembinaan. Saya itu lebih banyak di HP. Jadi kalau HS itu mungkin daerah sekitar ada Pak ya. Tapi memang untuk jauh-jauh itu memang tantangannya itu kalau harus mendatangi ke sana atau mungkin lebih ke online gini Pak. Ya. Berarti salah satu tantangan terbesar karena mitranya jauh-jauh berjarak. Nah, ini untuk mengatasi tantangan itu dalam hal pembinaan jaringan. Nah, itu apa yang Mbak Rizka lakukan seperti apa? Dulu saya ya keliling Pak. Jadi saya kadang ke Surabaya atau kadang ke Kediri, untuk kadang ke Gresik. Itu saya datangi mereka JHS yang mau JHS, terus ada yang ke daerah Sidoarjo, Kira, itu saya datangi Pak. Benar-benar memang dulu itu full niat kerja di pasar. Jadi keliling, memang harus keliling Pak. Tapi jarang di rumah. Tapi tidak pernah ada di rumah dulu Pak. Keliling HS terus. Keren. Luar biasa. Karena punya target, kita tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Dasar. Nah, ini Mbak Rizka ya. Setelah di jaringan, terbentuk jaringan, walaupun yang banyak yang jauh nih ya, melalui online yang kalau ini bisa didatangi satu-satu seperti itu. Nah, berikutnya biasanya ada target tertentu ya. Contohnya, saya pengen stokis kan gitu ya. Saya pengen stokis. Nah, saat itu upline-nya ngasih tahu nggak? Ini mitramu udah banyak nih misalnya. Kamu stokis dong kan gitu. Seperti itu dikasih tahu seperti itu atau memang diarahkan atau didorong oleh upline-nya? Iya, diarahkan. Jadi dulu itu manajer kan ini 5.000 PV. Kalau mau SF ya berarti harus punya 2 kaki 1.000. Terus total 5.000 PV gitu Pak ya. Ya pokoknya setelah saya tahu apa yang harus saya tempuh. Itu waktu itu dari manajer ke SM itu kalau nggak salah 3 bulan atau 4 bulan gitu loh Pak SM. Terus ke goal manager cuma 2 bulan. Keren. Langsung ngamuk ya. Benar-benar langsung. Pokoknya gaspol, pokoknya langsung ketika tahu. Terus kemudian juga saya langsung ke teman-teman itu ke mitra-mitra itu sama apa yang diarahkan apa ya tak arahkan ke mitra-mitra itu. Jadi mereka juga sama-sama lari dengan kita gitu loh Pak. Kalau kita larinya bareng-bareng kan enak Pak ya, lebih cepat ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Tetap dalam hal ini tim ya, tetap tim yang digerakkan ya. Nah, gimana rasanya waktu nerima bonus dari passive income pertama, Mbak Rizka? Gak nyangka Pak. Ya, emang menikmat sih itu. Karena di luar aktif kan, di luar keuntungan langsung kan. Gitu. Ya, gak nyangka banget punya gaji ya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya itu benar-benar kagetnya itu nggak pernah nggak sekolah tinggi. Saya cuma waktu itu praktek yang saya benar-benar untuk kompas aja nggak bisa gitu loh Pak. Terus ya saya mungkin masih termasuk gen milenial Pak ya, tapi saya tuh benar-benar praktek gitu loh Pak. Saya tuh nggak pernah main HP. Saya baru punya HP itu kerja di tahun 2008 itu Pak, baru punya HP itu Pak. Di saat teman-teman saya udah punya HP dari SMA, saya tuh belum punya. Saya baru punya HP itu 2008. Itu pun nggak pernah saya mainkan. Saya kan kerja 12 jam. Jadi saya tuh nggak mengenal alat teknologi gitu loh Pak. Jadi saya kan pengurus gitu loh Pak. Nah, itu proses penerimaannya gimana? Proses waktu dari pertama tutup poin sampai akhirnya nerima bonus NASA pertama kali itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Dan gimana ekspresinya, perasaannya gitu?
ya alhamdulillah langsung menang gitu, nggak nyangka banget. Pokoknya intinya beneran tak dapat gaji segini gitu loh Pak. Oh, berapa? Masa iya, saya nggak percaya gitu loh, saya bisa cokis, saya bisa apa namanya, waktu itu kan saya kira saya udah paling terlambat ya Pak ya, karena baru menyadari kan lama. Saya kan fokus di jualan kurang lebih setahunan ya Pak ya. Itu banyak mitra baru itu juga sudah banyak yang stokis, saya itu belum stokis gitu loh Pak. Saya juga merasa paling terlambat. Terus kemudian ternyata sampai di titik stokis itu benar-benar hal yang sangat luar biasa bagi saya, bisa mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dalam sebulan. Hanya seorang ibu rumah tangga yang berpendidikan tinggi itu sebuah pencapaian besar buat saya. Itu dari pasif income-nya saja, bonusnya belum dari penjualannya. Ya, belum ada S-nya juga loh Pak. Iya. Mantap itu. Kalau boleh tahu itu pertama nerima berapa? Kalau boleh tahu ya Mbak. Kalau boleh tahu, kalau nggak disebut ya apa-apa. Apa ya Pak ya? Pertama kali. Pokoknya kalau lalu Pak. Saking banyaknya ya tidak lupa. 1 juta. Sama Mas ya. Itu 15 juta itu lebih Pak. Wow. Wah, untuk awal-awal itu super sekali. Kan juga pakai Pak. Sampai dulu itu Pak ya, dompetnya tuh nggak bisa di-resletingkan, tuh nggak bisa. Nggak cukup uang kamu. Oh, sisanya naruh kantong berarti. Kalau setor ke BCA itu sampai setornya apal sama suami saya. Oh, berarti bolak-balik setor. Berarti nerimanya cash tuh itu Mbak, bukan Iya, transfer. kayak kebanyakan minta tuh rumahnya dari Rejo Gresik, tapi ke rumah pulangnya itu ke rumah itu sepedaan gitu loh Pak. Ya mungkin yang banyak yang transfer juga, kalau yang jauh-jauh ya transfer. Tapi kan dulu tuh yang dekat-dekat itu daerah Rejo, mungkin daerah masih Kajamu, Segaris itu kan ada yang main ke rumah Pak. Iya. Belanjanya tuh sekarang belanja 6 juta, 8 juta gitu loh Pak. Wow. Keren. Dulu nggak pernah kepikiran ya Mbak bakal begitu ya Mbak ya? Gak pernah kepikiran, saya tuh sampai gak mau berhitung uang. Keren. Ya nggak usah dihitung, yang pasti banyak lah. Ya mendingan betul. Mana Mbak mendingan pusing mikir duit daripada pusing mikir utang. Iya bener banget. Mending pusing mikir ngitungin duit gitu kan daripada pusing mikirin utang kan. Mending pusing gimana cara ngabisin duit Nah, betul. duit. Betul itu. Oke, luar biasa nih. Nah ini Mbak Rizka ya, dalam hal pembinaan jaringan nih, tim ya kan, udah punya tim, stokis dan tim lah. Gimana pembinaan jaringan Mbak Rizka supaya mitra-mitra tetap fight, tetap semangat dalam hal menjalankan bisnis NASA itu seperti apa? Ya dimulai dari saya dulu Pak. Oke. Jadi contoh ya. Mulai apalagi kayak kemarin sempat mulai habis pandemi itu kan ya Bapak tahu sendiri lah ya, banyak jaringan yang mungkin roboh luluh lantak ya Pak ya. Ya kan saya juga mungkin tidak hanya saya, mungkin banyak di luar sana juga mengalami yang sama ya Pak ya. Ya terus mungkin di awal-awal kita juga kaget ya Pak ya, shock gitu ya. Yang awalnya mungkin banyak tim yang semangat, banyak tim yang on fire, yang selalu fight, itu tiba-tiba kayak gitu ya kaget Pak, terus kaget, terus harus gimana ini. Nah, kalau kita gimana aja kan juga nggak nemu solusi, memang harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita nggak nunjukin semangat ke mereka, tidak gimana mereka mau semangat gitu. Betul. Setuju. Oke, luar biasa ini. Oke. Mantap. Apalagi dulu saya awal gabung NASA sampai jadi stokis anak masih 1 Pak, masih enak HP-nya Pak ya, masih enak kesana kemari. Dan setelah di NASA jadi stokis, ternyata saya dikasih rezeki
dua balita langsung, Pak. Oh, Oke, kembar. wah itu ekspresi kebahagiaan dari Ekspresi suami. kebahagiaan. Tambah. Setelah stalking melahirkan di tahun 2019, Oke. terus 2020 melahirkan lagi. Wah rajin ya, langsung produktif begitu. Bonusnya banyak. Produktif. Nah, itu semakin wah, Anu, semakin banyak waktu yang harus diadaptasi Betul. lagi gitu, betul ya. Pak. Produktif luar. Terus lagi. Produktif. Ada waktunya. Oh, mantap. Produktif luar dalam. Ya. Itu hasil 2020 hasil pandemi, Pak. Iya, benar. Itu namanya produktif lahir dan batin itu. Nah, oke, Keren, Mbak keren. Rizka. Oke, kita tarik flashback agak mundur dikit ya. Menarik ini. Nah, ini Mbak Rizka. Selain ini kan Mbak Rizka ini ibu rumah tangga ya. Ya anak, ngurus anak, yang ngurus bisnis, ya nasanya melayani mitra, melayani pelanggan, ya tentunya kan. Di samping tugas sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya ya. Yang notabene di luar sana biasanya aku udah repot, anak saya itu rewel, nggak bisa disambi gini gitu loh. Nah, ini bagaimana Mbak Rizka itu manajemen waktu ya dalam hal antara kewajiban sebagai ibu rumah tangga dengan bisnis nasanya seperti apa? Memanage waktunya. Kalau saya, Pak ya, ini saya menceritakan manage waktu saya setelah punya ketiga ya, Pak ya. Oke. Terus terang awal-awal itu, Pak, saya juga bingung. Karena saya juga beradaptasi Ya. dengan dua balita yang sama-sama ngajak begadang. Oke. Iya. Oke. Ya, jadi hanya beda 1,5 tahun toh, Pak. Dan mereka kan masih bayi-bayi itu saya gimana ya, hampir jarang tidur. Kalau malam itu nggak pernah tidur gitu loh, Pak. Anak saya itu ya intinya itu nggak nyenyak gitu loh tidurnya, gantinya satunya tidur, satunya melek, satunya tidur, satunya malam gitu loh, Pak. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau saya masih tidak memprioritaskan NASA, mungkin saya juga punya alasan yang sama. Iya. Saya repot, Betul. saya capek. Iya, betul. Dan alasannya valid gitu. Ya, tapi kembali lagi, kalau NASA masih menjadi prioritas, capeknya itu nggak akan jadi alasan lagi. Iya. Iya. Ya, jadi tetap untuk mengaturnya, ya saya tuh tak kasih waktu. Jadi untuk IRT pasti harus saya selesaikan sampai jam 10 misalnya. Itu harus tuntas gitu loh, Pak. Nanti di atas jam 10 sampai jam 1 nanti saya bisa fokus HP, isi grup, melayani orderan, melayani konsultasi. Terus mungkin nanti saya jeda untuk istirahat ya, Pak, ya, ngasih nyuapin anak-anak, sholat gitu, Pak, ya. Terus beres sore gitu. Nanti saya on lagi jam berapa gitu. Jadi ya memang harus buat to-do list sih, Pak, harus buat jadwal. Keren. Kalau nggak buat jadwal, kita cuma main anak-anak, itu bakal berantakan, Pak. Betul. Harus ditulis memang. Harus terjadwal, tertulis ya. Ya, luar Ya, biasa. harus tertulis gitu loh. Kita mau ngapain aja sehari itu. Iya. Terus ya pokoknya ini, Pak, banyak sekali mitra-mitra yang beralasan anak itu banyak sekali. Iya. Tapi saya tuh selalu bilang, Mbak, kalau memang anak jadi alasan kamu seharusnya itu sadar bahwa justru demi anak lah kamu harus menjadi wanita yang produktif gitu, jadi seorang ibu yang produktif gitu loh. Itu poinnya. Garis bawahi, shred. Ya, Tuh, ini mantap. terjawab sudah karena terkantar semua ya, untuk jadi alasan-alasan. ada dua mindset yang berbeda dari anak ini. Ada yang untuk beralasan untuk tidak melakukan. Iya. Ada yang buat alasan harus melakukan. Iya. Nah, ini dua mindset yang berbeda tapi hasilnya jauh jauh berbeda. Iya. berbeda gitu. Iya, karena memang semua yang dikatakan namanya alasan itu logis. Ya, betul. Bener, semuanya bener, alasan itu Nah, semuanya bener. Iya. Justru kalau mumpung anaknya masih kecil harus genjot, karena nanti kalau anak sudah kuliah
ada anak yang sudah mulai sekolah nggak pusing mikirin biaya sekolah gitu kan harusnya kan Iya. gitu. Ini ya, jadi Jangan beralasan anak masih kecil tidak mau melakukan, begitu anak sekolah nyekel batuk ngedes. nah iya. Ya, apa dari kecil itu tak ajak kemana-mana. Nah, itu keren. Lalu apa ke rumah Mbak Satu, di Purbalingga, ke rumahnya Mbak Nining, ke rumah Mbak Nurma itu selalu tak ajak. Saya nggak pernah apa namanya, nggak pernah ya capek Pak ya bawa anak kemana-mana, bawa anak itu pasti capek, gendong terus gitu Pak ya, aku capek. Tapi apa ya, ya namanya kalau orang itu kalau udah seneng melakukan pekerjaan, itu kan akan ya Pak ya, Betul. gitu loh. Jadi intinya tuh kita harus seneng dulu sama apa yang kita lakuin. Setuju, setuju, Oke. 100% setuju. Keren. Yes, ya harus gitu. Iya. Sehingga memang apa kalau kita sudah senang terhadap apa yang kita lakukan, semuanya tidak merasa beban, ya, tidak terbebani, tidak merasa berat gitu ya. Ya, lakukanlah pekerjaanmu atau yang sudah kamu lakukan. Itu seolah kayak gak jadi beban gitu. Capeknya pun kita menyukainya gitu. Iya. Nah itu biasanya. Walaupun capek pun kita suka. Berarti memang itu habitat kita di situ. Gitu. Nah, Habit. ya itu ya. Jadi memang dalam hal ini memang harus kita harus memiliki rasa seperti itu. Rasa apa? Senang melakukan. Ya. Dan melakukannya dengan senang ya. Ya. Bukan meluangkan waktu menunggu waktu luang tapi meluangkan waktu untuk melakukan Ya, kan begitu seperti ya. yang dibilang videonya Mbak Rizka tadi. Nah iya, itu. Ya memang harus Ya, gitu. sebagai ibu rumah tangga kalau nunggu waktu luang tuh nggak pernah ada waktu luang Pak, ada aja yang dikerjain. Betul iya, sekali. iya. Apalagi ibu rumah tangga itu kan nggak bisa lihat berantakan sedikit kan. Apa aja dikerjain tuh. Betul Pak. Kotor sedikit nggak bisa lihat tuh, jadi kerjaan juga itu. Ya. Jadi 24 jam full Pak kerjanya Pak. Betul, berantakan sedikit dirapiin, kotor Iya. sedikit disapu, kapan berhentinya gitu. ya memang karena yang namanya manajemen waktu itu penting ya, karena ya itu tadi mungkin di luar sana mungkin Mbak Rizka sendiri juga menemui yang aku udah sibuk, saya udah misalnya kerja dari pagi sampai sore, belum mengerti anak, belum ini dan itu, saya sudah ada waktunya. Itu pasti mungkin semua mitra saya pernah mengalami seperti Betul, itu. oke. Sehingga apa? Karena berarti apa? Belum bisa memanage waktu, karena sebetulnya apa? Waktu itu ada sebetulnya, waktu itu ada, hanya kita saja nggak bisa meluangkan waktu itu gitu maksudnya kan gitu. Kita semua punya waktu yang sama-sama punya waktu 24 jam. Nah, bedanya mengelolanya. Nah, ya itu. Ini kan pentingnya sih, salah satu hal yang penting di sini dalam menjalankan bisnis, manajemen waktu itu memang kita harus punya ya, sehingga punya jadwal sehingga apa? Kalau kita mempunyai jadwal, menit waktunya tertulis, kita tahu arahnya, jam sekian harus gini, jam sekian harus gini gitu ya. Beda lagi seperti Mbak Rizka bilang, jangan diangan-angan ya, diangan-angan ya lupa gitu, akhirnya nggak tahu waktunya udah sampai kapan seperti itu. Betul. Atau apa yang harus mana yang harus didahulukan itu kalau nggak dijelaskan gitu. Iya, Skala skala prioritas. prioritasnya akhirnya kan ketemunya di situ. Oke. Dahsyat. Mbak Rizka, apa yang sudah tercapai selama di Bisnasa? Atau merasakan perubahan apa sama di Bisnasa? Baik itu secara materi maupun non materi. Banyak Pak. Ya contoh sedikit aja. Yang paling kena. Orangnya itu dulu itu orangnya apa ya, selain introvert Pak ya, kayak untuk memulai sebuah pembicaraan itu takut ya Pak ya. Terus kemudian mungkin sering apa ya, dikit-dikit gondok sama suami. Baperan ya. Pokoknya sering lah Pak, intinya tuh nggak sering lah intinya, sering ada cekcok gitu aja. Terus kemudian ya kalau dari segi materi ya alhamdulillah setelah ikut NASA itu lebih open saya tentang yang namanya penghasilan, lebih open tentang mengejar duit itu gimana ya Pak ya. Terus yang paling saya benar-benar saya rasakan itu ke sikap dan pola pikir Pak. Oke. Nah, jadi alhamdulillah, apalagi waktu di NASA itu, waktu KD itu
kena ilmunya marketing langit sama Oke. marketing Islam itu luar biasa banget ya Pak. Itu yang benar-benar merubah pola pikir, kan merubah sikap kita ya Pak ya. Ya, betul. Jadi dalam rumah tangga juga lebih, oh ya kemarin itu katanya gini, oh di marketing lain itu tidak dari rekening, mengumpulkan rekening kebaikan. Jadi lebih ke ketika mau melakukan sesuatu itu lebih tahu gitu loh, ini benar apa enggak, ini lebih tahu gitu loh Pak. Ya, ini Keren, keren. jadi ya saya Oke. dari ikuti pelatihan. Pelatihan masalahnya, itu ya. secara soft skill. Dari Ya. Mbak, apa yang sudah dihasilkan dari NASA? Materi alhamdulillah bisa melanjutkan pembangunan rumah. Oke, keren. Itu, Pak ya. Walaupun kecil-kecilan Pak ya, Ya. yang besar seperti tanya Betul. yang lingkungan, tapi Ya. alhamdulillah kan Nyata. ini juga hasil dari NASA gitu loh Pak. Ya. Full dari NASA, murid dari NASA, bahkan kursinya, tempat tidurnya, lemari-lemarinya, semuanya itu dari NASA. Keren. Terus kemudian bisa juga beli mobil. Wih. Alhamdulillah. Keren. Luar biasa. Ya. Terus ya tempat kemarin juga dapat reward dari perusahaan yang waktu itu dapat apa ya, reward Malaysia Singapura itu lupa ya, itu keren. bersama Keren. empat mantap itu. Ya. Nah itu dapat alhamdulillah. Hmm. Terus yang terpenting dapat penghasilan dari NASA Mantap. kayak lagi bahkan Keren. sampai sekarang. Oke. Ya, tanpa harus keluar rumah, tanpa saya harus meninggalkan anak-anak saya Iya, gitu Pak. mantap. Terus target ke depan apa Mbak? Rencana target ke depan nih untuk bisnis NASA, untuk pengembangan bisnis NASA-nya Mbak Rizka. Targetnya ingin NASA kembali seperti dulu lagi, mitra-mitra saya, jaringan saya Oke. Kembali seperti dulu atau lebih besar? lebih besar. Lebih besar, lebih semangat, pokoknya lebih dari dulu lah Pak. Oke, Ya, luar mantap, biasa. luar biasa. Amin. Amin, Saya amin. aminkan semoga membesar, semoga cepat jadi Crown Diamond qualified ya. Amin. Ya, Amin. karena kalau itu udah tercapai, semua hal yang impian berupa materi juga akan kecapai. Pasti. Oke, itu. yang jelas kan Mbak Rizka mau dari awal menjalankan bisnis NASA-nya dari beli produk, gabung NASA, jual sampai titik sekarang ya. Iya. Ada nggak momen-momen yang paling membahagiakan saat menjalankan bisnis NASA itu apa, Mbak Rizka? Momen-momen yang paling membahagiakan ya waktu jadi topis itu hampir bekerja berdua sama suami. Jadi suami waktu itu resign ya Pak ya, resign dari pekerjaan. Senangnya tuh bisa selalu kerja bareng suami, Ya. terus ketemu mitra-mitra, tambah ketemu mitra dari berbagai kota itu kayak gimana gitu loh. Kan saya menemukan Jawa dulunya aku yang gak punya teman. Ya mungkin hanya terhitung, tapi saya tuh sejak di NASA itu jadi punya teman banyak dari berbagai kota gitu loh Pak. Menemukan keluarga baru. Yang benar-benar ini paling berkesan dan paling bikin senang itu bisa mengenal berbagai karakter juga. Jadi di NASA juga diajari kita menghadapi karakter orang Pak. Kan kalau kita bagi acung itu kan punya mitra dengan berbagai karakter ya Pak ya. Betul, ya betul. Nah, yang paling saya nikmati itu belajar memahami karakter mereka. Ya, keren. Jiwa keibuannya ya. Muncul. Maksudnya kan ada yang mitra yang suka barbaran, Ada. ada mitra yang cepat-cepat, Ada. bagaimana menghadapi mitra yang sangat tawadu sekali sama suami itu kadang sampai saya tuh harus berganti-ganti peran gitu loh dalam menghadapi setiap mitra itu gimana menghadapi mitra ini itu kayak berganti-ganti peran, tapi saya menyukai pekerjaan ini gitu loh. Walaupun kadang saya sendiri itu butuh didengarkan. Oke. Kan ada Oke. suami aman. Iya. Oke, keren. Dasar Mbak Rizka. Enaknya di NASA tuh ya gitu. Jadi walaupun cuti, tapi kita tuh kadang dapat hiburan dari mitra-mitra. Ya, oke. Ini kan
tadi saya baca itu Mbak Rizka ini ada keresahan tentang jaringan yang down gara-gara pandemi gitu toh. Nah, sekarang saya kasih kesempatan Mbak Rizka untuk memberi kesan dan pesan untuk teman-teman atau jaringan yang masih down atau masih ragu dalam mengikuti bisnis NASA. Nah, silahkan. Ya, sejauh pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya memang banyak sekali saya lihat di sekitar saya juga itu banyak sekali mitra-mitra yang down ya Pak ya. Kalau saya sendiri aja juga pernah down kok Pak. Manusiawi kan Pak ya. Iya, manusiawi. Oke. Namanya orang kan waktu pas itu kan pasti ada lah rasa itu kok gini ya, NASA kok jadi gini ya. Pasti ada lah di peringkat teman-teman ini bilang lah pasti ada di hatinya NASA ini udah gak menjanjikan gitu, pasti ada. Gitu ya, saya sendiri juga pernah mengalami NASA ya, namanya aduh aku jalan terus ya di NASA ini ya, melihat putraku yang kayak gini, banyak yang mundur gitu ya. Tapi yang saya lakukan adalah kembali mengingat apa yang pernah saya dapatkan dari NASA. Oke. Iya. Jadi saya punya kembali bahwa saya itu yang saya dapatkan di NASA itu nggak hoax gitu. Oke. Saya benar-benar mendapatkan gaji dengan jutaan rupiah. Saya benar-benar pernah dapat reward. Saya benar-benar bisa membeli mobil dari NASA. Saya benar-benar bisa jajan semau saya tanpa lihat uang belanja berapa. Itu saya kayak benar-benar mengingat hal-hal yang pernah saya dapatkan dari NASA yang diberikan secara cuma-cuma, maksudnya itu cuma-cuma tuh saya tidak pendidikan ini, saya juga yang tidak berprofil, saya juga yang gaptek. Tapi saya mendapatkan semua itu real gitu loh. Kalau saya mundur, apakah saya juga mendapatkan hal itu dari pekerjaan yang lain gitu loh? Maksud saya itu belum tentu gitu kan ya. Kalau saya masih ada lagi mungkin oke, saya keterima di sebuah pabrik mungkin. Tapi dengan bertambahnya umur kan saya mungkin jadi kerjanya bagian serabutan ya Pak ya. Atau mungkin akhirnya saya jadi ninggalin anak-anak saya yang sudah terlanjur banyak, sudah terlanjur 3 orang ya Pak ya. Jadi ya hal pertama yang saya lakukan kalau saya down itu saya melihat lagi apa yang saya dapatkan di bisnis NASA ini. Tentunya selain materi, saya tuh sudah dapat banyak banget ilmu di NASA yang benar-benar bisa merubah karakter saya dari dulu sampai menjadi saat ini gitu Pak. Ya, jadi kalau saya bertemu dengan dolen-dolen yang tentu kan saya juga tentang silaturahmi ke mereka ya Pak ya. Saya tetap mengajak kadang saya dolen, kadang saya naik kereta api sendirian ke mana gitu, main ke rumah mitra saya yang di Kediri, di Jombang, di Surabaya itu masih melakukan itu Pak. Wow. Iya, jadi waktu keadaan jaringan benar-benar roboh itu saya tetap jalan ke mereka, mendatangi mereka. Keren. Ya walaupun tidak semuanya untuk kembali ke saya, setidaknya saya itu berusaha gitu loh Pak. Ikhtiar gitu loh Pak. Jadi terus saya ingatkan ke teman-teman, kalau misalkan banyak mitramu yang mau aktif, loh ya justru itu kesempatan kamu buat aktif. Karena orang sana itu masih banyak yang butuh produk NASA. Misalkan ada konsumen cari produk NASA, maksudnya si A sudah nggak aktif, lah kan kesempatan kamu buat tampil ke muka, itu ya mengenalkan produk NASA gitu loh. Jadi bukan alasan itu dan aku juga malas deh ngiklan produk NASA, enggak. Saya juga gitu Pak, di daerah saya mungkin di desa saya sudah banyak sekali mitra NASA yang tidak aktif, tapi justru saya gunakan untuk saya tetap iklankan apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap dicari orang untuk mencari produk NASA. Luar biasa. Wow, langsung berapi-api, keren. Kasat. Akhirnya keluar semua. Mantap Mbak Rizka. Ini luar biasa. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk mitra NASA. Pesan-pesan untuk mitra NASA apa nih Mbak Rizka malam hari ini? Ya untuk secara umum. Secara umum. Untuk umum semuanya. Ya, jangan banyak alasan.
pesan ya Pak ya. Kita sedang menghadapi mungkin saat ini mungkin teman-teman ya Pak ya, mungkin teman-teman sedang mungkin lemah, pedon gitu Pak ya. Kita itu sedang berjuang di ujian masing-masing. Betul. Yang terpenting kita itu sebenarnya gini, kalau kita udah di NASA, kita tuh sebenarnya udah benar-benar enak banget udah nemu bisnis yang bisa kamu kerjakan. Ini udah banyak banget contohnya orang yang berhasil. Bahkan saya sendiri pun sudah membuktikan. Jadi kalau mau berhenti itu enak. Jadi tetap aja, walaupun kamu hanya jualan aja, itu menguntungkan kamu karena keuntungannya 100% masuk ke kamu, nggak dibagi dua sama upline gitu loh. Jadi kalau berhenti emang banget. Jadi tetap semangat aja ngiklan. Kalau memang di luar sana Pak ya itu nggak aktif, ya kamu yang harus aktif ya. Kamu masih tetap dikenal orang sebagai distributor NASA yang aktif. Siap. Luar biasa. Ya, kok jadi rasa sayang dimarahi ya. Kayak sayang dinasihati rasanya. Ya, ini Oke, keren Mbak. Kemudian kesan dan pesan untuk PT Natural Nusantara Mbak, untuk PT NASA. Pak Yatma, terima kasih PT NASA sudah selalu menjadikan kita ibu rumah tangga bisa berpenghasilan. Pesannya bismillah NASA semakin berjaya, semakin bersinar. Mantap. Amin. amin. Semakin bisa menjadikan ibu rumah tangga kayak saya ini lebih produktif lagi, lebih bisa berpenghasilan tanpa harus merendahkan pasangan. Ya. Itu saya. Sepakat dan setuju ya, seperti itu. Luar Oke, biasa sama. oke. Oke. Mbak Rizka, kemudian pesan dan kesan dan pesan untuk di Net TV Mbak, untuk kami semua yang di sini. Pesannya ya Pak ya, tetap semangat, jangan berhenti untuk memberi semangat ke mitra-mitra di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Walaupun mungkin ya nonton nggak jutaan ya Pak ya, tapi ketahuilah Pak, saya juga diam-diam walaupun nggak main itu sering nonton kok Pak. Alhamdulillah. Iya, share juga ya Mbak ya, share ya. Ini Pak ya, kok nggak ada yang nonton ya, kok nggak ada yang nge-like ya, padahal mereka tuh sebenarnya diam-diam juga mengikuti gitu loh Pak. Ada sebagian dari mereka yang diam-diam mengikuti, mengambil ilmu-ilmu dari jenengan semua yang jenengan share gitu loh Pak. Jadi jangan lelah untuk menyemangati kita. Oh iya, ya walaupun cuma satu yang nonton kita tetap istiqomah Mbak. Ya, Pak. Dan bisa diputar ulang kan, bisa diputar ulang lagi kalau setelah ulang ya. Ya. Dan hanya di grup Facebook aja, di YouTube-nya, Facebook, YouTube di Net TV juga ada. Kalau di apa namanya di grupnya sudah nggak ada, nanti di YouTube-nya ada. Bisa diulang lagi. Ya. Ini luar biasa nih ya. Satu lagi Mbak Rizka. Apalagi ini lucu semangat gue tambah senang Pak Iya, oke. Satu lagi kesan, pesan dan motivasi untuk diri Mbak Rizka sendiri. Untuk saya sendiri Ya, tetap semangat kalau badai menghadang. malah lebih singkat. Nyanyi walau badai menghadang. Saya bangga terhadap diri saya. Jujur Pak, saya bangga terhadap diri saya sendiri. Di luar sana aja mungkin banyak stokis-stokis yang sudah tumbang Pak ya. Tapi saya masih saya sampai di titik ini masih setia sama NASA di tengah keriuhan saya dengan pekerjaan IET yang nggak selesai-selesai, dengan anak-anak yang kecil-kecil yang menguras tenaga dan emosi. Saya masih fast respon ke mitra saya. Saya sering menghadiri acara-acara yang diadakan. Saya juga sering mengikuti acara online gitu Pak ya. Mungkin ya walaupun tidak selalu, tapi saya tetap selalu mengusahakan untuk menjadi garda terdepan buat mitra-mitra saya. Wah, dahsyat, mantap. Ini saya sama Mas John jadi ikut terbakar semangat ya. Sangat berapi-api. Luar biasa semuanya, nular ya. Nular ya. Wah, semangatnya luar biasa kayak Bung Karno waktu orasi. Masih turunannya Pak. Oh, Turunannya. Itu salam buat Bu Megawati. Untuk Pak. Oh. Oh iya, iya Sukmawati. Hah?
Kan Mbak Rizka Oh cuma iya, mati. iya. Iya, masih satu klan. Satu klan ya? Iya, satu marga. Marga marganya Sukmawati. Sukmawati. Keren, dasar. Tapi Mas Yon ada? Mungkin udah cukup ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Rizka ya, sebelum kita akhiri, ada sesuatu pesan untuk para mitra semuanya, Ya. mitra NASA semuanya, pesan khusus dari panjenengan. Apa ya Pak, sebenarnya udah tersampaikan semua sih Oh, Pak. sudah. Intinya tetap semangat aja ya teman-teman ya. Walaupun nggak di NASA, kalau teman-teman merasa di NASA itu capek, banyak yang dikerjakan, di luar NASA pun tetap banyak yang harus dikerjakan, tetap capek kok ya. Jadi ya, kalau sama-sama capek tapi bisa menghasilkan dari rumah, ya kenapa harus ditinggalkan, itu loh rasanya. Oke, Setuju. luar biasa, setuju. Oke, Oke, Mbak Rizka, Rizka. terima kasih banget atas pembakaran semangatnya. Ya, atas waktunya dan sharingnya. Keren. Ya. Berapi-api sekali, Iya. semangatnya terasa. Pertama awal itu malu-malu, terakhirnya bikin kita yang malu. Ternyata yang namanya bisnis mengubah introvert menjadi ekstrovert. Ya, ekstrovert. Dari ya. introvert jadi berapi-api. Bukan ekstrovert lagi, Mas. Ya. Bukan ekstrovert lagi. Super ekstrovert. Jerantal. Tapi beneran loh Pak, sampai kami itu nggak bisa kalau disuruh sehero sama orang baru itu nggak bisa. Tapi memang kalau udah ngobrol nggak bisa disuruh berhenti. Wah, non-stop ya, keren. Luar biasa. Oke. Ya, Kalau dasar. nanti kalau mungkin aduh, mungkin sampai orangnya bilang oke cukup. Oke. Karena Mbak Rizka merasa belum cukup puas, kalau pengen buat part 2-nya silahkan komentar di bawah. Yang pengen Mbak Rizka part 2 ya, silahkan Part komentar 2. di bawah. Komentarnya genap 100 diiyakan nih. Kita buat part 2-nya sama Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka, terima kasih sekali. Udah tak setel sampai jam 9 kok Mama, nanti tungguin ya gitu. Oke. Mantap. Mantap ya. Hmm. Oke. Atau mungkin Mbak Rizka mau merekomendasikan jaringannya untuk jadi narasumber juga, kita tunggu loh, Mbak. Oh iya Pak. Ya. Boleh Pak. Ya, Atau sama mungkin- sekalian sama dilatih supaya ekstrovert kayak Mbak Rizka kan. Atau Saya untuk ekstrovert gara-gara juga mitra saya, Pak. Mitra saya kan yang mendukung saya untuk jadi ekstrovert. Kalau tanpa mitra saya apalah saya lah Pak. Oke, mantap. ya, atau mungkin kalau masih banyak disaringkan nanti ada waktunya khusus di home sharing Ya. home sharing online itu. yang sharingan online. Nanti bisa Part 2. part 2-nya di HSO. Ya. Jadi Nggak bisa ngomong Pak, nggak bisa ngomong. ini ngomong. Iya. Ya, oke. Oke, Mbak Rizka, terima kasih sekali untuk waktunya dan sharing-sharingnya kesempatan malam hari ini. Tentunya sangat insya Allah bermanfaat untuk mitra NASA semuanya dimanapun berada, menyemangati, membakar semangat, menginspirasi ya perjalanan Mbak Rizka dalam hal menjalankan bisnis NASA sampai di titik ini, begitu dari awal sampai akhir, ibarat nggak ada kurang semangatnya ya, tetap semangat berapi-api. Karena bisa mensikapi apa yang dihadapi kan, sehingga semangat tetap membara dalam hal menjalankan bisnis NASA. Semoga Bapak Ibu mitra NASA semuanya bisa mengambil pengalaman Mbak Rizka ya, untuk untuk dijadikan ini pelengkap keilmuan ya, pelengkap keilmuannya, melengkapi actionnya dalam hal menjalankan bisnis NASA. Dan juga semoga menjadi amal jariah Mbak Rizka ya pada kesempatan malam hari ini untuk sharingnya untuk semua mitra ya. Dan Bapak Ibu juga nanti bisa memutar ulang lagi kalau memang ibaratnya ketinggal tadi ya. Ya, betul. Ya, oke. Oke, tentunya sehat selalu Mbak Rizka bersama keluarga, makin sukses selalu, Sehat selalu. jaringan berkembang ya, cepat impian-impiannya sempat tercektes dan tercektes semuanya ya. Melalui wasilah bisnis NASA tentunya ya. Oke Mbak Rizka, terima kasih, mungkin jumpa lagi di lain waktu, insya Allah nanti bisa ketemu lagi entah di HS atau di mana ya. Kan gitu ya. Oke. Iya. Apa yang penting semangatnya luar ya, Mbak. Semangatnya itu luar biasa ya. Energinya yang saya butuhkan itu. Tapi minum listrik Pak.
Oh siap. Wah, Camilan siap. itu. Minuman wajib itu. Mas John, saya nggak minum. Minuman wajib gitu ya. Biar tambah semangatnya, semangat dan semangat lagi kan gitu. Makin jeng, Mbak. Iya. Ya, kalau saya ini kan LDR kan, jadinya kalau minum bahaya, Mbak. Itu LDR beda dimensi sih. Oke, luar biasa. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Mbak. Bagi Mbak Rizka ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Ya. mantep. Mantap, luar biasa Bapak Ibu Mitra dimanapun Anda berada ya. Luar biasa menginspirasi ya, memberikan semangat ya untuk kita semuanya ya. Ternyata simpel sih sebetulnya yang kadang-kadang mungkin tidak kita pikirkan ya. Ternyata itu waktu gitu loh ya, yang bisa dimanfaatkan. Walaupun ini jarak jauh, tetap bagaimana kedekatan terhadap mitra ya, terhadap komunikasi, bahkan dikunjungi ya. Ini luar biasa. Dan hebatnya melakukan dulu baru tanya. Nah, ini luar biasa. Dan ini ya kembali ke diri kita dulu, mulainya dari diri kita ya. Nah, kalau kita semangat ya insya Allah tetap ada mitra yang semangat seperti Anda. Tapi kalau Anda nggak semangat ya semuanya sama. Semangatnya tuh, energinya tuh luar biasa. Luar biasa ya. Itu punya downline kayak Mbak Rizka tuh 6 itu udah alhamdulillah banget ya. Udah crown diamond Anda. Amin gitu lah. Amin. Dapat yang begitu. Amin. Oke, luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi, memberi semangat, motivasi bagi Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu mungkin yang ketinggalan bisa diputar ulang lagi. Ya, tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya, mitra rasa dimanapun Anda berada. Ya, mungkin di akhir sesi Mas Alan ya. Ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Dan kita akhiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Saya Alan. Ya, Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.